Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Setiap hidup yang kami lewati, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau letakkan segala persoalan masalah hidup kami. Kami hanya ingin menghampiri-Mu. Kami mau berikan yang terbaik, segala pujian, syukur, segala kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau melawat kami, menjamah kami. Kami rindu untuk selalu ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami untuk selalu ada dalam hadirat-Mu. Ya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Katakan buat satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu akan hadir-Mu, selalu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Raja, Allah Bapa kami yang ada di surga. Hanya bagi nama-Mu, Yesus Allah kami, Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau sembah Engkau, Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Engkaulah Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang peduli. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya Kau Tuhan
yang mengasihi, yang peduli, yang mengerti, Allah yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, atas kasih-Mu kami bersyukur. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami mau terus berdiam dalam. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, ya Tuhan, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku.
setiap hari, setiap hidup kami, segala yang kami alami. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami kagum akan Engkau, akan hal-hal yang Kau perbuat dalam hidup kami, hal yang dahsyat, hal yang hebat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Setiap musim, setiap hidup yang kami lalui, kami jalani, Kau sudah menyertai kami Tuhan. Segala syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, kekasih Tuhan.
Kembali malam hari ini di dalam sesi worship night, pesan Tuhan di dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus. Saya berikan judul pesan Tuhan ini, dimuntahkan Tuhan bagian yang kedua. Minggu yang lalu saya berbicara tentang jemaat atau pribadi yang dimuntahkan oleh Tuhan, saudara. Dan jemaat itu adalah jemaat di Laodikia. Ada 7 jemaat yang ada di Asia kecil pada waktu itu. Salah satunya adalah Laodikia. Dan Laodikia ini adalah satu-satunya jemaat yang dikritik. Tidak ada satu pujian pun untuk jemaat di Laodikia ini, saudara. Ya. Karena apa? Karena jemaat di Laodikia ini itu adalah jemaat yang suam kuku. Ya. Jemaat yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya. Dimuntahkan itu karena menjijikkan. Dimuntahkan itu karena rasa yang tidak enak. Dimuntahkan itu karena tidak disukai, saudara. Dan jemaat ini adalah jemaat Laodikia. Jemaat yang suam kuku. Cirinya orang-orang yang suam kuku atau jemaat yang suam kuku, satu, ikut Tuhan. Secara lahiriah ikut Tuhan, tetapi tidak ada keseriusan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengutamakan keduniawian. Menjadi orang Kristen tetapi fokusnya hanya dunia. Fokusnya berkat Tuhan. Bukan Tuhannya sebagai sumber berkat, tetapi dunianya. Ikut Tuhan kalau tidak diberkati, mutung. Ya, itu fokusnya kepada dunia, mengutamakan keduniawian. Doa minta tolong sama Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak tolong atau belum menolong, mutung. Nah, itu mengutamakan dunia, saudara. Ya. Yang ketiga, ciri orang yang suam kuku atau jemaat yang suam kuku adalah sombong. Ya, orang-orang yang sombong itu tidak mengandalkan Tuhan. Arti daripada sombong, definisi daripada sombong itu tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi kalau diri kita mengandalkan kekayaan, mengandalkan koneksi-koneksi, itu orang sombong. Orang sombong bukan hanya berkoar-koar. Oh, aku punya ini, aku punya itu. Cerita ini, cerita tentang aku punya dunia yang sekian, aku punya perusahaan sekian, keberhasilanku ini, keberhasilanku itu. Ya, bukan sekedar itu, saudara. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itulah orang yang sombong. Saya akan melanjutkan, saudara. Berikutnya pertanyaan untuk kita semuanya. Mengapa Tuhan tidak suka kepada jemaat atau pribadi yang suam kuku? Apa alasannya Tuhan itu tidak suka sehingga dia mau memuntahkan jemaat atau pribadi yang suam kuku? Yang pertama, orang yang suam kuku sekalipun fisiknya ada di gereja, tetapi sebenarnya Tuhan tidak ada di dalam hidup, tidak ada di dalam hatinya. Wahyu 3 ayat yang ke-20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, dikatakan Tuhan mengetok pintu. Bapak Ibu yang terkasih, para kekasih Tuhan, kalau sampai orang Kristen, orang yang katanya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi disebut di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini, saudara, aku mengetok pintu, artinya apa? Tuhannya sudah keluar. Ya, itu bukan Tuhan yang keluar, saudara, tetapi Tuhan dikeluarkan dari hidup. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingat saat kita pertama kali sebagai anak Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan, masuklah Engkau di dalam hatiku. Kita mengundang masuk, Tuhan berkuasa di dalam hidup kita. Masuk di dalam hidup kita, di dalam hati kita, saudara. Tetapi karena kita ini menjadi pribadi-pribadi yang suam kuku, akibatnya apa? Secara tidak langsung Tuhan dikeluarkan dari hidupnya. Orang yang suam kuku
itu kehilangan kasih mula-mulanya. Kasih kepada Kristus. Jadi Kristen cuma sekedar rutinitas, saudara. Ya, minggu pergi ke gereja. Ya. Kalau tidak ke gereja, sungkan nanti sama pendetanya. Ya. Tetapi bukan itu yang dimaui Tuhan. Aku beribadah, aku berdoa karena aku mengasihi Tuhan. Aku baca firman, aku dengar firman, cari firman. Karena aku mengasihi Tuhan, saudara. Jemaat di Laodikia ini kehilangan kasih mula-mulanya. Mereka cuma rutinitas saja. Rutinitas agamawi yang mereka kerjakan, saudara. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Bagi Tuhan, orang-orang yang cuma rutinitas agamawi adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Orang-orang yang siap untuk dimuntahkan dari mulut Tuhan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, periksa hati kita. Hari ini tidak kebetulan kalau para kekasih Tuhan beribadah bersama di dalam worship night. Mari periksa hati kita. Apakah cintamu masih seperti cinta mula-mula kepada Tuhan? Cintamu kepada Kristus itu masih sama seperti saat engkau pertama kali mengenal Kristus? Periksa hati kita, saudara. Jangan biarkan Tuhan itu berada di luar hatimu. Jangan biarkan Tuhan di luar hidupmu. Karena itu artinya hidupmu bukan Tuhan yang berkuasa lagi. Engkau menyerahkan hidupmu hanya ke dalam kekuatan tanganmu. Engkau menyerahkan hidupmu kepada kuasa-kuasa yang lain. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak suka terhadap pribadi atau jemaat yang suam-suam kuku? Orang yang suam-suam kuku, jemaat yang suam-suam kuku, sukar diajar firman Tuhan, saudara. Ya. Orang-orang yang suam-suam kuku itu adalah orang-orang yang susah diajar, sukar diajar firman Tuhan. Ayat 17 bagian B, saudara. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, jemaat di Laodikia ini secara rohani mereka miskin, saudara. Mereka buta, mereka telanjang. Jemaat di Laodikia ini sulit diajar firman karena merasa sudah tahu. Seringkali di dalam hidup kita, orang-orang Kristen, kita ini sombong rohani, saudara. Kita beribadah pilih-pilih. Ya. Oh, pendetanya si A, aku mau datang. Oh, pendetanya si B, aku tidak suka. Firmannya tidak enak ini. Ya. Firmannya terlalu keras. Ya. Firmannya ngantuk, buat ngantuk. Ya. Seringkali kita ini pilih-pilih, saudara. Ya. Itu merasa sudah tahu. Ya. Tidak mengutamakan Tuhannya. Ya. Pilih-pilih, saudara. Orang-orang di Laodikia, jemaat di Laodikia ini sukar diajar. Ya. Kalau diberitahu dalam hatinya, wes aku sudah tahu. Ya. Tidak pernah dipakai firman itu untuk mengkoreksi hati. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, belajarlah. Saat engkau dengar firman, siapapun yang menyampaikan firman, ya, pakai itu untuk mengkoreksi hati kita. Ya. Terima semua firman dengan hati yang bersyukur. Itu orang-orang yang rendah hati, saudara. Kalau kita menjadi orang-orang yang selalu merendah di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan manusia, firman Tuhan berkata, Tuhan itu akan mengangkat, saudara. Orang-orang yang sombong sok tahu, apalagi dalam hal-hal rohani, Tuhan muntahkan, Tuhan tidak suka. Yang ketiga, orang suam-suam kuku. Mengapa orang-orang yang suam-suam kuku itu tidak disukai oleh Tuhan? Orang suam-suam kuku itu mempermalukan Tuhan Yesus, saudara. Ayat 18 dikatakan, engkau miskin. Ayat 17 dikatakan, engkau telanjang. Ya. Apa arti telanjang ini, saudara? Jadi saksi bagi Kristus, tetapi saksi yang memalukan, saudara. Ya. Hidup kita ini dilihat oleh dunia, saudara. Ya.
kita ini sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, dilihat oleh dunia hidup kita seperti ikan di dalam akuarium. Ikan itu berenang ke sana kemari, dia diperhatikan. Orang-orang yang ada di dekat akuarium, orang-orang memperhatikan, melihat ikan ini, saudara. Demikian juga hidup anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kita ini harus jadi teladan yang baik, saudara. Kalau kita ini jadi teladan yang buruk, itu artinya kita ini siap untuk dimuntahkan Tuhan. Mempermalukan Tuhan, saudara. Jadi anak-anak Tuhan tapi seperti dunia hidupnya. Hari Minggu ke gereja, hari Minggu puji Tuhan, haleluya. Beribadah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hidupnya penuh dengan keduniawian, saudara. Seperti dunia. Orang lain ikut maki-maki, orang lain maki-maki, ikut maki-maki. Orang lain berbohong, ikut berbohong, saudara. Di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, jangan seperti orang dunia, saudara. Orang dunia itu selintat-selindut. Orang dunia itu sukanya menipu. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut-ikut seperti itu. Mungkin ada yang berkata, kalau tidak ikut-ikut dunia, bisa tidak keduman nanti. Kalau tidak ikut edan, tidak keduman nanti. Saudara, itu salah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, lakukan yang benar. Karena engkau harus jadi teladan yang benar, saudara. Engkau harus jadi teladan yang baik. Mencerminkan Kristus di dalam hidup ini, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini sebagai alat, sebagai cermin untuk kita introspeksi diri, saudara. Tuhan tidak suka orang-orang yang suam-suam kuku. Karena orang-orang yang suam-suam kuku pasti akan dimuntahkan Tuhan. Yang terakhir pertanyaannya, bagaimana supaya jadi panas? Pilihannya kita panas atau dingin, saudara. Suam-suam kuku, orang yang ada di tengah, yang seringkali kita berpikir yang di tengah-tengah ini yang aman. Salah, saudara. Suam-suam kuku dimuntahkan. Yang dingin pun dibuang, saudara, akhirnya. Pilihannya cuma satu, jadi panas, saudara. Bagaimana supaya jadi panas? Buka hati kita kembali. Undang Yesus kembali masuk dalam hati kita, saudara. Setiap hari kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang memimpin hidupku, Engkau yang ada di depanku, Engkau yang bersama dengan aku. Engkau yang memimpin hidup keluargaku. Itu orang yang mencintai Tuhan, saudara. Buka hati, undang Yesus supaya Yesus yang ada di dalam hidupmu dan memimpin hidupmu. Yang kedua, bertobat, tanggalkan semua dosa pelanggaran, saudara. Biar Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita, jangan keduniawian, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging kita. Kita buang semuanya dosa-dosa, kita buang kedagingan kita. Yang terakhir, kejar dan sukai hal-hal rohani dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, jadilah calon mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, Kau ku
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Inilah doa kami Tuhan. Sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini. Kami percaya dimanapun kami beribadah saat ini, kalau kami melakukannya dengan kesungguhan hati, Tuhan pasti berkenan. Tuhan pasti menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan oleh setiap pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, hamba-Mu mohon berkat atas setiap kami yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan, kasih karunia Tuhan menyertai setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau Tuhan yang memegang setiap umat-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan dan genggaman Allah saja. Biarlah kasih karunia Tuhan itu menyertai kami. Berkat kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang penuh Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berpisah dan biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan pegang kami, Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin.